Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi pada konten saya. Oke, jadi pada video kali ini saya mau sharing kembali ataupun berbagi informasi ya mengenai suatu aplikasi penghasil uang. Ini basisnya trading kripto. Nah, aplikasi ini dianggap ya oleh para bebek-bebek dungu gitu ya. Ini adalah aplikasi yang bisa menghasilkan mereka uang gitu. Sebenarnya memang bisa ya, dengan cara menipu orang gitu ya. Menipu orang, mengajak orang ke aplikasi seperti ini. Nah, apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya adalah ROBD Global atau Robinhood juga ada yang bilang ya. Jadi teman-teman, ini ada yang request dari beberapa subscriber ataupun viewer saya gitu ya. Siapa yang komentar itu saya lupa namanya teman-teman ya. Jadi nanti saya tampilkan di tampilan layar untuk komentarnya. Nah, terima kasih dulu nih untuk yang sudah ya memberikan request komentar untuk membahas ROBD. Nah, ROBD ini setelah saya teliti, ini mirip sama aplikasi yang kemarin sudah saya bongkar, namanya Redford. Nah, ini trading sinyal gitu. Nah, yang dimana trading sinyal, teman-teman, kalian itu disuruh untuk menuruti gitu ya perintah dari admin grup atau afiliator lah gitu ya. Nah, ini sebenarnya itu kegoblokan ya yang kalau kalian ikuti. Karena trading itu, kalau kita trading itu aset-aset kita sendiri, kita yang ngontrol aset kita, bukan diatur sama afiliator ataupun siapapun lah gitu ya, admin atau siapapun. Nah, video ini saya sertakan atau saya tayangkan ya di YouTube itu untuk supaya orang-orang ya itu ngerti teman-teman. Kalau trading itu nggak seperti itu ya. Nah, ini ya aplikasi yang akan berujung scam. Scam itu artinya adalah penipuan. Yang ditipu kebanyakan orang yang awam dengan permainan yang seperti ini. Orang yang tidak mengerti gitu ya sebelumnya tentang trading, investasi bodong tanpa legalitas. Gitu. Intinya ROBD ini tidak terdaftar di Bapepti ya, karena yang sebenarnya trading itu yang legal itu harus terdaftar di Bapepti ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak terdaftar, saya harap kalian untuk menghindari aplikasi tersebut. Apalagi ini trading sinyal gitu. Ya, itu menyalahi aturan dari trading gitu. Kalau kita trading di Indodax itu kita punya aset sendiri, kita trading sendiri ataupun di toko kripto ataupun di aplikasi Pintu. Itu kita yang punya aset, kita yang mengolah, tidak diatur oleh siapapun gitu. Nah, di tampilan sini ya teman-teman bisa lihat ya, ini adalah tampilan promosi di grup Telegram. Nah, dari promosi ini sebenarnya saya sudah bisa ya teman-teman ya untuk membuktikan kalau ini trading bodong yang akan menipu kalian gitu. Oke, sebelumnya yang baru datang silahkan saja di subscribe channel saya untuk informasi-informasi kedepannya, atau juga kalian yang suka gitu ya dengan bongkar-bongkar aplikasi seperti itu, silahkan aja di subscribe. Oke, nah di sini teman-teman, di sini ada yang merekomendasikan gitu ya di grup Telegram gitu dengan promosinya di awal saja gitu. Ini sebenarnya sudah kalian harus menghindari gitu ya. Nah, kata-katanya seperti ini. Yang mau profit konsisten, silahkan daftar terus KYC, KTP aja dan top up. Gitu katanya ya. Nah, di sini garis bawahi ya, profit konsisten. Gini ya. Saya kasih bayangan nih untuk teman-teman ya. Kripto itu tidak menjanjikan keuntungan yang konsisten gitu. Tidak menjanjikan keuntungan yang stabil, tidak menjanjikan keuntungan yang fix. Nah, seharusnya gitu ya,
Dari tampilan promosi yang di awal kalimat ini saja gitu ya, seharusnya kalian sudah menghindari ya. Seharusnya ini kalian udah tahu gitu ya. Oke lah, mungkin kalian dari orang awam ya, yang sebelumnya belum pernah trading atau mengenal investasi money game berskema Ponzi. Nah, video ini tepat nih untuk kalian kalau kalian ditawari oleh seseorang gitu teman-teman. Oke, di sini disuruh untuk KYC KTP juga ya, yang dimana saya selalu katakan ya, kemarin juga di Redford sudah saya katakan, ini KYC ini adalah kalian disuruh untuk mengirimkan foto KTP kalian, nomor HP, dan berbagai data pentingnya gitu ya, yang kalian kirimkan gitu ya, kalian kirimkan ke penipu gitu ya, karena di balik aplikasi ini tuh ada komplotan gitu. Jadi kalian kirim ke dia, takutnya data kalian ini nanti berlanjut penipuannya gitu. Tidak cuman di ROBD ataupun di Robinhood ini gitu. Bisa jadi kalian itu ditipu nanti dari pinjol atau apa gitu. Itu yang saya hindari ya untuk kalian. Makanya saya informasikan. Karena sekarang itu di YouTube ya, lebih banyak orang yang menjerumuskan ketimbang orang yang menyadarkan gitu ya, beberapa YouTuber gitu teman-teman. Oke, di sini untuk profitnya 3-9%. Ya, yang namanya kripto ya teman-teman ya, itu tidak menjanjikan keuntungan yang stabil. Melainkan kalau kita lihat ya, dari kondisi kripto yang sekarang gitu ya, tidak memungkinkan saja gitu ya kita mengambil keuntungan dari sana. Karena kripto lagi jatuh. Ya, lagi jatuh gitu. Jadi kayak nggak memungkinkan aja gitu ya kita ambil keuntungan mungkin dari Bitcoin, Ethereum, bahkan sampai kemarin yang jatuh Luna, ya kan, tidak memungkinkan gitu. Tapi aplikasi ROBD global ya, Robinhood gitu ya, itu menjanjikan keuntungan 3-9% per hari. Ini sudah menyalahi aturan trading gitu ya. Karena trading itu tidak menjanjikan keuntungan ya yang sudah ditentukan gitu. Oke, di sini trading Senin sampai Sabtu ini juga menyalahi aturan trading. Karena gitu ya, trading kalau kita mau trading itu hari Minggu juga bisa. Kayak di Indodax. Ya, kenapa saya sebut Indodax? Karena sistemnya jelas gitu ya, legalitasnya jelas ya, terdaftar di Bapepti, aman untuk dicoba. Kalau yang model kayak gini, ini udah jelas tidak terdaftar, artinya ilegal artinya penipuan, scam gitu. Oke, minimal deposit 20 dolar ya, atau setara dengan 300.000, 350.000. Withdraw 1 kali 24 jam katanya gitu. Nah, ini perlu jadi catatan lagi ya guys ya. Semua money game, investasi bodong, skema Ponzi, itu penarikannya memang di awal dipercepat gitu. Kadang 10 menit sudah masuk. Tapi ya, ketika aplikasi ini sudah scam gitu ya, ini pasti akan mempermacet penarikan gitu ya. Sampai kapanpun itu kalian gak akan bisa melakukan penarikan gitu ya. Ini trading bodong, money game berskema Ponzi, berujung penipuan gitu. Pendapatan undangan ya, biasanya kata-katanya adalah 3 rabat gacor atau berapa rabat gacor lah gitu ya. Yang dimana di sini kalian disuruh untuk menjerumuskan bebek di bawah kalian. Nah, maksud dari kata-kata ini, bebek ini siapa? Orang-orang yang akan ditipu, teman-teman. Ya, bebek dungu. Gitu. Oke lah, kita langsung saja masuk ke dalam tampilan aplikasinya. Oke teman-teman, di sini sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, ini ternyata Robinhood Trading ini ataupun ROBD ya, yang ada yang bilang juga, ini ada di Play Store. Nah, dari dulu ya saya
buat video mengenai investasi bodong, bongkar investasi bodong, trading bodong, money game. Itu semua yang ada di Play Store itu belum tentu aman, teman-teman. Ya, karena Play Store ini bukan lembaga negara yang mengatur tentang trading, bukan mengatur tentang perdagangan, bukan mengatur tentang investasi. Play Store itu adalah tempat untuk mendownload aplikasi. Semua orang ya yang mau membuat aplikasi itu bisa saja menaruh aplikasinya di Play Store gitu. Jadi penipuan juga bisa gitu. Ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah ada ya di dalam tampilan dari ROBD Global yang ada di request dari kalian gitu ya. Ini tampilannya. Di sini ada Bitcoin, Ethereum, Doge, dan juga banyak lagi koin kripto yang ditawarkan gitu. Ini menu home ya, menu utama gitu. Nah, di sini ada Ethereum ya. Terus ada apa lagi nih ya? Yang saya kurang familiar gitu ya dengan kripto. Saya tuh jarang gitu ya main kripto gini nih, teman-teman. Jadi ya kurang gitu ya. Paling yang kenal Bitcoin, Ethereum, Doge, terus Luna gitu ya. Luna taunya kena jatuh aja gitu ya. TRX ya atau Tron gitu. Nah, di sini adalah tampilannya gitu ya. Nah, ini menu tradingnya gitu. Nah, kalian disuruh untuk ya membeli, jual gitu ya, sesuai sinyal yang dikasih. Saya rasa aplikasi seperti ini itu grafik tradingnya bisa saja diatur, karena kan dia mengikuti sinyal oleh si afiliator. Si afiliator itu kalau di awal itu mereka tidak mau kelihatan penipuannya. Makanya saya rasa sinyalnya itu diatur. Karena kalau nggak diatur, orang-orang pada loss. Nanti orang nggak akan percaya sama dia. Gitu. Kalau orang udah nggak percaya sama dia, orang tidak mau mengajak bebek dungu. Gitu. Makanya trading seperti ini itu, saya rasa gitu ya. Saya rasa 99,99% gitu ya teman-teman ya. Ini tradingnya diatur gitu. Dibuat pemainnya tidak akan rugi karena keuntungannya itu 3% sampai 9% per hari. Otomatis 30 hari itu sudah mencapai 100%. Hampir gitu ya. 90% gitu ya kalau 30 hari. Karena kan 3% dikali 30 itu 90% gitu ya. Kita ambil yang terkecil aja gitu. Oke, contohnya di sini ya. Ini tampilan tradingnya gitu ya. Udah nggak asing lagi nih dengan grafik-grafik seperti ini. Oke, di sini ya juga seperti ini tuh. Oh ya teman-teman ya, saya mau ngasih tahu ke kalian. Saya daftar aplikasi ini tuh bukan untuk bermain ya. Jadi cuman untuk direview, untuk diinformasikan ke kalian gitu. Jadi kalau saya nggak masuk itu saya tidak bisa untuk mereviewnya. Jadi gitu ya, buat kalian ya pemain Ponzi yang di kolom komentar, kalau nyerang saya juga main gitu ya. Kalau saya nggak login, kayak mana saya mau mendaftarnya gitu. Jadi pintar-pintar dulu lah kalau mau berkomentar gitu ya. Kalau mau menyerang orang yang sudah memberikan edukasi yang sebenar-benarnya gitu, teman-teman. Oke, di sini saya mau mengajak kalian untuk ngecek legalitas dari Bapepti dari aplikasi ini. Kita bisa masuk ke Google. Teman-teman juga bisa ngecek juga. Saya akan ajarkan gitu ya. Kita masuk ke Chrome gitu. Oke, setelah itu kalian klik Bapepti. Nah, ini sudah ada ya di pencarian saya. Kalian juga bisa ngecek sendiri, teman-teman. Oke, di sini nih di website yang paling atas ya. Saya ajarkan kalian supaya kalian untuk kedepannya itu mencari tahu dulu legalitas dari Bapepti untuk trading kripto ataupun trading lain. Oke, setelah itu kita klik di bagian silang ini ya. Kalau ada kalian ditampilkan dengan tampilan seperti ini itu biasanya nggak ada gitu ya.
Setelah itu teman-teman kita klik di garis 3 ini di atas ini ya. Nah, di sana terus kita klik pelaku pasar, ini ada di sini pelaku pasar. Terus kita pilih pedagang fisik ya, pedagang fisik. Oke, di sini calon pedagang fisik aset kripto. Oke, jadi kita klik di sana. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Kalian silakan ketik saja broker apa ataupun platform ataupun aplikasi apa yang mau kalian tanyakan ke Bapepti. Kita cek di sini misalnya ROBD gitu ya, global. Oke, nanti kita cek juga dengan namanya Robinhood. Oke, di sini tidak terdaftar sama sekali. Oke. Terus kita cek untuk dari Robinhood ya, Robinhood ya, O-nya double ya. Oke, kita cek di Play Store ya. Lupa teman-teman untuk nama. Oke, jadi O-nya 2 ya. Oke, O-nya 2. Biar nggak salah gitu ya. Jadi kita langsung cek. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah ngecek dengan kata kunci Robinhood, itu tidak juga muncul. Nah, yang artinya trading ini tidak aman dan membahayakan uang kalian. Karena kan kalian trading, kalian pastinya menaruh uang kalian untuk membeli aset gitu. Tetapi ini tidak terdaftar di Bapepti, uang kalian nanti itu bisa dibawa kabur sama yang punya aplikasi gitu teman-teman. Beda ya sama yang terdaftar, misal kayak Indodax. Nah, Indodax ini terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Dan untuk nomor daftarnya jelas ya, tanggal izinnya jelas, terus apalagi nih, alamatnya gitu ya, jelas. Sedangkan Robinhood ataupun ROBD ini saya rasa itu alamatnya saja tidak dijelaskan gitu. Dan ownernya pun juga kita nggak tahu siapa. Gitu. Yang artinya ini sangat berpotensi akan merugikan banyak orang gitu. Skema Ponzi ini teman-teman, money game. Oke, jadi pada intinya ini adalah aplikasi ROBD ataupun Robinhood ini adalah trading yang abal-abal gitu teman-teman ya, yang akan menipu banyak orang ketimbang menguntungkan orang. Orang yang dia udah diuntungkan itu adalah orang yang sudah ngerti permainan yang sepertinya itu akan berujung scam. Ya, scam itu artinya adalah penipuan, bukan tutup atau tidak membayar lagi. Ya, ingat itu. Scam itu artinya penipu, ya, penipuan. Yang dimana ROBD ataupun Robinhood ini itu sama dengan money game yang sebelumnya, yang akan berujung scam. Scam artinya penipuan. Dan sudah kita teliti bersama-sama tadi teman-teman ya, aplikasi ini itu menyalahi aturan trading. Karena ya, trading tidak menjanjikan keuntungan yang fix, tidak menjanjikan keuntungan yang stabil. Ini yang pertama gitu ya, tidak menjanjikan keuntungan yang fix. Yang kedua, trading itu tidak diatur oleh siapapun. Kalian mau trading hari Minggu, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu tergantung sama kalian. Gitu. Nah, yang ketiga, trading di sini ilegal, yang artinya bodong, membahayakan uang para tradernya. Gitu. Ya, jadi ini 3 kejanggalan dari ROBD yang saya teliti dan sudah sama-sama kita ketahui. Oke, saya harap tidak ada terjadi penipuan di ROBD gitu ya. Jika kalian sudah terlanjur bergabung, saya rasa ya kalian segera tarik uang kalian, karena takutnya nanti uang kalian itu belum sempat ditarik ya, aplikasi nggak bisa diakses. Ya, jadi ini mirip sama Redford yang kemarin sudah saya bongkar teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.